Kisah ini mengajak kita menyelami perjalanan hidup Stanley Santaris, pria kelahiran Suriname generasi ketiga dari migran Jawa. Sejak kecil, Stanley tidak diasuh oleh ibunya seorang dukun pijat Jawa, melainkan dibesarkan oleh pamannya Sarip. Rasa kehilangan itu membentuk luka batin sekaligus menumbuhkan tekad, mencari cinta dan penyembuhan lewat pijat dan pengobatan tradisional. Ia menyelesaikan pendidikan terapi medis pada tahun 1998, lalu mendalami pengobatan oriental tradisional Jawa pada tahun 2010. Selama lebih dari 40 tahun, ia menjadi terapis yang membantu ribuan orang dan kini memimpin Institut Gisonsol Santaris, sebuah lembaga yang ia dirikan untuk melestarikan warisan penyembuhan dari tanah leluhurnya. Kisah ini akan disajikan dalam 3 bagian. Bagian pertama, menggapai kasih seorang ibu, mengungkap sisi personal Stanley Santaris. Bagian kedua, jejak Bok Timah, perempuan Jawa dalam arus migrasi dan warisan penyembuhan. Dan bagian ketiga, Bok Maben, keteguhan perempuan Jawa di tanah perantauan. Melalui Jopar, Jowo para Maribo Fam, lini masa 1890 sampai dengan 1939, aku akan bertutur tentang jejak yang tak terlupakan. Bagian pertama, menggapai kasih seorang ibu. Stanley menuturkan kepadaku bahwa sejak lahir ia telah dititipkan dan dibesarkan oleh pamannya yang bernama Pak Sarip. Ia tumbuh dalam keluarga besar karena Bu Tung, istri Pak Sarip, memiliki 8 orang anak. Sejak kecil Stanley sudah merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Ia menyadari bahwa nama keluarganya, family name, berbeda dengan nama saudara-saudaranya yang tinggal serumah. Ia menyandang nama Santaris, sementara saudara-saudaranya menggunakan nama Kasan Umar yang sejak awal menimbulkan tanda tanya dalam hati kecilnya. Selama bertahun-tahun ia tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya yang sebenarnya. Baru pada usia 17 tahun, ia akhirnya mengetahui identitas ibu dan ayah kandungnya. Ibunya bernama Katijah, putri dari Bok Timah, sedangkan ayahnya adalah Satijo, putra dari Bok Maben yang bersuamikan Kaswian Santaris. Bakat dalam pengobatan tradisional sebenarnya telah mengalir dalam darah Stanley. Keahlian dalam bidang medis khususnya dalam kebidanan dan persalinan merupakan warisan turun-temurun dari leluhurnya. Hal inilah yang mendorongnya untuk melanjutkan dan mengembangkan kemampuan tersebut tidak hanya dalam praktek pengobatan tradisional, tetapi juga dalam riset dan studi mengenai tanaman obat yang telah digunakan sejak zaman para leluhur mereka dibawa ke Suriname sebagai buruh kontrak. Selama 14 tahun terakhir, Stanley telah meneliti dan mendokumentasikan berbagai jenis tanaman obat warisan leluhur. Meskipun ia terlahir dengan bakat alami di bidang ini, untuk dapat menjalankan praktik secara profesional, ia menyadari pentingnya pendidikan formal dan sertifikasi karena masyarakat tentu akan menanyakan legalitas keahliannya. Oleh karena itu, pada tahun 1998, Stanley menempuh pendidikan formal di bidang terapi medis. Di sana ia mempelajari anatomi, fisiologi, dan sosiologi, ilmu-ilmu penting yang menjadi dasar sistem kesehatan modern, khususnya di Belanda. Dalam beberapa waktu terakhir, Stanley juga berusaha menelusuri jejak asal-usul keluarganya. Aku membantu dalam pencarian ini hingga berhasil menemukan silsilah dan data keluarga dari generasi pertama migran Jawa di Suriname, baik dari pihak ibu maupun pihak ayah. Kisah lengkap mengenai asal-usul leluhur Stanley akan aku paparkan pada bagian selanjutnya dari video ini. Bagian kedua, jejak Bok Timah, perempuan Jawa dalam arus migrasi dan warisan penyembuhan. Bagian kedua ini menyoroti kisah Bok Timah, nenek dari pihak ibu Stanley Santaris, yang merupakan generasi pertama buruh kontrak asal Jawa yang dibawa ke Suriname. Dari sosok Bok Timah lah mengalir warisan kekuatan perempuan Jawa dan ilmu pengobatan tradisional yang hingga kini masih dijalankan oleh keturunannya. Bok Timah Rono Diwongso berasal dari desa Kalijurang, Brebes.
Ia diberangkatkan ke Suriname dengan menggunakan kapal Buitensorg 3 melalui Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 20 Oktober 1924. Setelah menempuh pelayaran selama 39 hari, ia tiba di Pelabuhan Paramaribo, Suriname. Namun di balik keberangkatan itu, tersimpan kisah pilu yang diceritakan oleh putrinya Ibu Katijah. Saat itu Mbok Timah masih berusia 13 tahun. Ia diminta ibunya ke pasar untuk menjual kelapa parut. Namun di pasar, seorang pria tak dikenal menghampirinya dan mengajaknya membeli nasi bungkus. Setelah makan, Mbok Timah merasa seperti dihipnotis. Ia kehilangan kesadaran, lupa pada orang tuanya, dan tanpa disadari ikut bersama pria tersebut hingga akhirnya naik kapal dan terbawa jauh ke tanah seberang Suriname. Kisah ini menjadi catatan menyentuh dari masa migrasi yang seringkali tak berpihak pada anak-anak perempuan. Di Suriname, Mbok Timah menikah dengan Pak Kartono Tutuh yang berasal dari desa Majonang, Cilacap, Banyumas. Kartono sendiri telah lebih dulu berangkat ke Suriname menggunakan kapal Banda melalui Pelabuhan Batavia pada tanggal 15 Desember 1921. Dari pernikahan mereka lahir 3 orang anak, Onijah, Sarip, dan Katijah. Dari putri bungsunya Katijah, bakat pengobatan Mbok Timah terus berkembang. Dikenal sebagai dukun bayi Jawa yang dihormati di Suriname, keahliannya di bidang kebidanan dan pengobatan tradisional terekam dalam tayangan YouTube Surindo Family berjudul Ibu Katijah Kasan Umar Paimo, dukun bayi keturunan Jawa multi talenta. Katijah menikah dengan Sutijo Santaris dan memiliki 3 anak. Putra bungsu mereka, Stanley Santaris, mewakili keahlian penyembuhan dan mendalami terapi serta tanaman obat. Meski pernikahan Katijah dan Sutijo berakhir, ia tetap mencintai dan membanggakan ketiga anaknya. Ini kedua saudara Katijah, Onijah dan Sarip serta kedua suaminya telah tiada. Namun keteladanan Mbok Timah dan Kartono Tutuh tetap hidup dalam kenangan keluarga. Semoga dengan ditemukannya kembali data dan jejak perjalanan hidup Mbok Timah dan Pak Kartono, ikatan keluarga yang sempat renggang dapat terjalin kembali dan tali silaturahmi antar keturunan mereka menjadi lebih erat. Bagian ketiga, Mbok Maben, Keteguhan Perempuan Jawa di Tanah Perantauan. Bagian ketiga ini mengangkat kisah Mbok Maben, nenek dari pihak ayah Stanley Santaris. Mbok Maben berangkat ke Suriname dengan kapal Simalur II dari Pelabuhan Batavia pada tanggal 22 Agustus tahun 1928 saat usianya baru menginjak 17 tahun. Ia berasal dari desa Gianti, Rawakili, Kebumen. Di tanah rantau, Mbok Maben menikah dengan Kaswian Santaris, seorang pria Jawa yang juga merupakan migran buruh kontrak generasi pertama. Dari pernikahan mereka lahirlah 5 orang anak. Anak sulung mereka, Satijo, kemudian menikah dengan Katijah, putri dari Mbok Timah, seperti telah dikisahkan dalam bagian sebelumnya. Dari pasangan ini lahirlah Stanley Santaris, penerus warisan keluarga dalam bidang penyembuhan tradisional. Kaswian Santaris, suami Mbok Maben, berangkat ke Suriname lebih dahulu. Ia menumpang kapal Kangean dari Pelabuhan Batavia pada tanggal 6 Juni 1927 dalam usia 26 tahun. Ia berasal dari desa Kalikajar, Purbalingga, Banyumas. Sebelum menikah dengan Mbok Maben, Pak Kaswian pernah menikah dengan Mbok Saniem dan dari pernikahan tersebut memiliki 2 orang anak. Awal Juli lalu, aku menelusuri 2 desa asal leluhur, Desa Gianti di Rawakele, Kebumen, Kampung Mbok Maben, dan Desa Kalikajar di Banyumas, tempat asal Pak Kaswian. Gianti adalah desa kecil yang tenang, dikelilingi sawah hijau di kaki Bukit Kapur. Rumah-rumah limasan berdiri di antara pohon jati dan kelapa, dibalut kabut pagi dan suara alam yang syahdu. Sementara Kalikajar terletak di dataran lebih tinggi, dengan ladang tembakau, pohon randu tua, dan sungai kecil yang membelah desa. Meski baru bagiku, suasananya terasa akrab berkat kearifan dan tradisi warga yang tetap hidup. Di kedua desa itu, aku sempat diterima dengan ramah oleh para kepala desa. Mereka membantuku membuka lembaran lama catatan penduduk dan memberi petunjuk arah. Aku juga menemui beberapa orang tua yang sudah lanjut usia, berharap ada secercah ingatan tentang keberangkatan penduduk dari desa mereka ke Suriname. Barangkali ada yang masih mengingat nama Mbok Maben atau Kaswian, atau bahkan mengetahui keberadaan sanak keluarga yang masih tinggal di desa tersebut. Meski belum kutemukan kepastian, perjalanan ini membuka ruang harapan dan rasa haru bahwa jejak masa lalu masih bisa digali meski samar dan bahwa kisah para leluhur masih menunggu untuk diceritakan kembali.